Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin tentang mata kuliah pengolahan citra pada pertemuan 7 dengan materi ekualisasi histogram. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini soalnya itu adalah diketahui histogram sebuah citra akan dibuat ekualisasinya. Ini ada diketahuinya. Ini ada K, ada NK. Nah, K itu untuk tentang nilai derajat kabuan dan NK-nya itu nilai piksel pada derajat kabuan K. Nah, di sini misalnya gini, K-nya misalnya 0, nah nilainya itu adalah 790, K-nya adalah 6, nilainya itu adalah 122. Nah, di sini ada nih N sama L. N itu adalah jumlah keseluruhan yang ada di dalam kolom NK, dijumlahin hasilnya adalah 4096. Sedangkan L ini, L itu adalah nilai yang terbesar di dalam kolom K. Nah, ini yang paling gede kan 7. Nah, berarti dia L-nya itu sama dengan 7, N-nya adalah 4096. Nah, ini untuk contoh soalnya. Kita langsung masuk ke langkah 1. Langkah pertama maksudnya. Langkah pertama kita disuruh untuk menghitung RK atau rata-rata derajat kabuan awal. Nah, di sini untuk tabelnya itu sama ya kayak di soal sebelumnya ada K sama NK-nya. Nah, tambahannya itu adalah RK dengan PR RK beserta rumusnya. Nah, untuk RK sini rumusnya adalah K gede atau K besar dibagi dengan L. Nah, K besar itu kan kita dapat dari sini. Dibagi dengan L. L-nya itu dapat dari yang tadi sini ya. Si K yang terbesarnya L7. Jadi di sini 0 dibagi 7. Jadi di bagian kiri sini dibagi 7 semua gitu. 0 dibagi 7, 1 dibagi 7, 2 dibagi 7 sampai 7. 7 bagi 7. Nah, hasilnya itu di sini. Nah, ini untuk nilai RK. Selanjutnya adalah PR dalam kurung RK. Rumusnya sama kayak tadi ya, cuma dibagi doang. NK kecil dibagi dengan N besar. Nah, NK-nya ada di sebelah, N-nya itu kita dapat dari si penjumlahan semua keseluruhan di dalam kolom NK kecil ya tadi nih, N. Nah, jadi nilai di dalam NKS ini dibagi dengan 4096. 790 dibagi dengan 4096, 1023 dibagi dengan 4096 sampai ke 81 dibagi 4096, dan inilah hasilnya. Nah, ini hasil untuk PRRK dan RK. Selanjutnya kita ke langkah kedua. Langkah kedua itu kita ngegambar histogram untuk ekualisasi awal ke dalam diagram batang. Nah, di sini kan tadi kita pindahin gitu tabel si RK sama PRK-nya ke dalam sini. Nah, dari tabel ini kita bikin ke diagram batang. Jadi di sini yang ke atasnya itu adalah PRRK, yang ke kanan itu adalah RK. Kita tinggal sesuaiin aja. Misalnya di sini RK-nya dulu deh. RK-nya itu adalah 0,0 aja gitu. Oke. Mulai start nolnya itu di sini 0,0. Terus PRRK-nya itu adalah 0,19 kita cari. Di sini 0,19. Oh, di sini nih. Sini, nah berarti dari 0,0 sampai 0,19 kita bikin diagram batang, kita arsir. Nah, contoh misalnya di RK-nya itu adalah 0,86. Nah, di sini kita cari 0,86 itu, oh di sini nih, ini 8,6. Untuk PRRK-nya itu adalah 0,03, 0,03. Oh, di sini di bawah sini berarti dia di sini ya 0,86 dengan 0,03 kita bikin diagram batang, kita arsir. Nah, kalau udah semua kita bikin diagram batang dan kita arsir, kita bikin titik-titiknya gitu, kita sambungin gitu. Misalnya pucuk dari ini di sini kita titik-titikin sampai ke kiri gitu, biar sesuai. Itu untuk langkah kedua. Nah, untuk langkah ketiganya kita menghitung SK atau frekuensi kumulatif. Di sini sama ya, tabel ada K, ada RK-nya, ada NK sama PR RK-nya. Nah, bedanya di sini tambahin SK. Nah, SK itu rumusnya adalah SK lama ditambah dengan PRRK. Jadi gini, di sini kita udah ada nilai. Nah, di sini SK-nya 0,19. Dapat dari mana? Anggaplah di atas SK itu selalu mulai dari 0. Jadi rumusnya itu SK ditambah dengan PRRK, hasilnya adalah ini. SK ditambah dengan PRRK, hasilnya adalah sebelahnya. SK ditambah dengan PRRK, hasilnya ada sebelahnya. Contoh, misalnya di sini, anggaplah kan tadi SK itu mulai dari 0. Anggaplah di sini 0 ditambah dengan 0,19, hasilnya adalah 0,19. Nah, 0,19 ditambah dengan 0,25, hasilnya adalah 0,44. SK dapat dari mana? Dapat dari ini ya, rumus ini. Nah, PRRK dapat dari tabel sebelumnya gitu yang kita cari, NK per N gede gitu. Jadi gitu, contoh misal di akhir di sini SK-nya kita udah dapat nih 0,98 ditambah dengan PRRK-nya adalah 0,02. Jadi 0,98 ditambah 0,02 hasilnya adalah 1. Nah, itu jadi dia kayak perosotan ya. Yang kanan ditambah dengan kiri bawah hasilnya adalah kanannya, ditambah dengan kiri bawah hasilnya adalah kanannya, ditambah dengan kiri bawah hasilnya adalah kanannya. Nah, itu untuk langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat,
yaitu untuk mencari nilai SK yang mendekati RK. Oke. Di sini tabelnya sama, cuman bedanya di sini ada bagian SK mendekati RK ya, di sini 2 biji doang nih. 2 biji 2 kolom maksudnya. Di sini sama ada K, RK, ada SK-nya sama ada NK-nya nih. Nah, jadi cara nyelesainnya itu kita tulis dulu di sini kan ada SK, ada lambang kayak bergulir sama dengan gitu tuh mendekati RK. Nah, SK-nya kita tulis dulu ini. Ini kan SK-nya di sini. Tinggal kita pengen ke dalam sini, kita tulis simbol mendekati. Nah, dari SK ini kira-kira yang mendekati dengan nilai RK itu yang mana? Misal contoh di K0 ya di sini. SK-nya itu adalah 0,19. Di RK-nya kira-kira yang mendekati dengan RK itu yang mana? Kira-kira 0,00. Oke, jauh 0,14. Nah, ini dekat karena dibanding yang lain 0,14 itu mendekati, maksudnya iya mendekati dengan SK, bolak-balik lah gitu. Maka 0,19 mendekati 0,14 gitu. Contoh selanjutnya di K1, 0,44. Nah, yang mendekati dari 0,44 di RK itu yang mana? Ternyata dia adalah 43 karena beda 1 poin doang. Nah, kita tulis 0,43. Nah, sampai ke akhir lah gitu. Akhir 1,0 ya udah pasti mendekati, kita lihat 1,00 ya udah kita tulis. Nah, setelah kita tulis SK mendekati RK-nya, kita tulis satuannya aja gitu, yang RK, yang mendekatinya aja di sini tuh. Di sini kita tinggal pindahin ke sini sama NK-nya. Nah, itu untuk mencari nilai angka 4. Nah, itu untuk mencari langkah keempat. Selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu untuk meringkas nilai SK, menghitung pikselnya, dan menghitung ekualisasi akhir PSSK-nya. Nah, di sini kita masukin tabel yang kita dapat sebelumnya, yaitu SK mendekati RK sama NK-nya aja. Nah, kita taruh sini beserta di NK-nya kita tulis N gedenya ya, itu penjumlahan di tabel NK-nya. Nah, untuk di tabel sebelahnya, SK-nya itu kita nulisnya itu nilainya yang satu aja gitu, yang dia duplikat atau double, dia nggak ditulis. Contoh misalnya di sini kan ada 0,14, 0,43, 0,71 dan 0,86, ada dua nih. Nah, karena dia ada dua, kita tulis satu aja, tapi untuk NK-nya kita jumlahin. Contoh misalnya di sini kan 0,86. Nah, NK-nya ada dua nih. Dia ada yang NK-nya 656, ada yang 329. Nah, maka ditulis di sininya itu adalah 0,86, NK-nya yaitu 656 ditambah dengan 329, hasilnya adalah 958. Juga berlaku ke semuanya ya. Kalau ada duplikat atau double, kita tulis satu, tapi NK-nya kita jumlahin sebanyak yang SK-nya punya gitu. Di sini ada 3 nilai, kita jumlahin adalah 448. Nah, setelah kita dapat EK sama NK-nya, di sini kita cari rumus PSSK. Nilainya itulah NK kecil dibagi dengan N besar. Nah, NK kecilnya itu adalah ini, dibagi dengan N besarnya adalah 4096. Jadi 790 dibagi dengan 4096, sampai ke 448 dibagi dengan 4096. Hasilnya di sini, nah ini untuk nilai PSSK. Nah, setelah kita dapat semua, kita langsung menuju ke hasil. Nah, ini kan untuk tabel sebelumnya kayak gini, grafiknya, diagram batangnya. Nah, setelah kita dapat yang tadi PSSK-nya, jadi kayak gini. Kita bikin grafik ya. Jadi kita bikin grafik sebelumnya, sebelum di ekualisasi atau ekualisasi awal. Setelah itu kita bikin setelah di ekualisasi atau ekualisasi akhir gitu. Kita sesuaiin aja. Jadi yang di sini yang ke atas itu adalah PSSK, yang ke kanan itu adalah SK. Kalau yang sebelumnya itu kan yang ke atas itu adalah PR, RK, yang ke kanan itu adalah RK. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan, yang di pertama itu, yang sebelum diekualisasi itu kan dia rada naik turun gitu. Flow-nya. Nah, setelahnya itu dia lebih rata gitu, nggak terlalu jauh gitu jaraknya. Jadi sini ke sini, sini gitu. Kalau ini kan dari yang paling atas sampai paling bawah banget itu rada jauh ya gitu berjarak. Kalau ini kan dari yang paling tinggi sampai paling rendah ya beda segini doang lah. Ya kurang lebih ya gitu. Jadi ya